Tahukah kamu tentang sejarah lelang di Indonesia? Dahulu kala, Indonesia pernah dikenal dengan nama Hindia Belanda. Pada masa itu, terdapat 3 golongan penduduk dengan 3 hukum perdata yang berbeda-beda, yaitu golongan Eropa, berlaku hukum perdata dan hukum dagang di negara Belanda. Golongan Timur Asing, berlaku bab-bab tertentu hukum perdata dan hukum dagang golongan Eropa. Golongan Bumi Putra, berlaku hukum adat. Pada masa itu, karena jabatan pemerintahan dipegang oleh orang Belanda, maka ketika terjadi mutasi dinas, barang-barang milik pejabat yang dimutasi tersebut akan dijual. Dan cara menjualnya lebih diutamakan dengan cara lelang. Inilah yang kemudian mendorong munculnya peraturan pemerintah Belanda yang tertuang dalam dokumen yang disebut Staatsblad nomor 189 pada tahun 1908. Dan kemudian mulai berdiri Direktorat Jenderal Pajak. Diaturlah sedemikian rupa tata cara dan prosedur untuk lelang di masa itu. Setelah keluarnya tata cara lelang oleh pemerintah Hindia Belanda nomor 189 dan nomor 190, berdirilah unit lelang negara. Di masa itu, ada pembagian antara pusat dan daerah terkait kepengurusan lelang, antara inspeksi urusan lelang, dan unit operasional kantor lelang negeri. Kemudian, mulai terjadi perubahan demi perubahan di masa pemerintahan Indonesia setelah Indonesia merdeka. Sejak itu, kepengurusan lelang diatur oleh negara, dan pada tahun 1996, berdasarkan keputusan Menteri Keuangan nomor 47-KM01-1996, kesempatan swasta untuk berperan serta dalam mengembangkan lelang di Indonesia menjadi lebih terbuka melalui pendirian Balai Lelang. Sejarah nasional mencatat ada banyak perubahan terjadi sejak masa Hindia Belanda dulu ke masa pemerintahan Indonesia di masa sekarang ini. Dan dari perjalanan sejarahnya, kita bisa melihat bahwa lelang adalah salah satu warisan sejarah yang masih terus dipelihara sampai sekarang dan terus disempurnakan agar bisa memberikan manfaat dalam proses transaksi jual beli barang atau aset di mana akuntabilitasnya dijaga langsung oleh negara. Terima kasih sudah menonton video kami. Ikuti terus channel Prof Teguh Api untuk mendapatkan lebih banyak informasi tentang lelang dan transaksi jual beli properti lainnya.